Oke, jadi untuk game kita kali ini itu mirip sama game kita yang pertemuan sebelumnya, tapi untuk kali ini kita singkat aja ya, sebentar aja gitu. Yang sebelumnya kan sebelumnya kemarin ada 2 game, kalau kali ini satu aja. Bentar ya, siapkan dulu. Oke, sudah muncul belum? Bisa tulis di kolom chat ya. Jadi kita tahu udah udah kelihatan kan? Halo, bisa kalian tulis di kolom chat ya. Udah kelihatan aja kan? Atau masih ada yang kelihatan? Sometimes di tempat ini jaringannya agak kurang bagus. Perlu validasi nih. Jadi perlu informasi dari kalian, tuh, apakah sudah kelihatan? Udah kelihatan ya? Mudah-mudahan. Oke, siap. Thank you, Maulana. Oke, jadi, nah ini gamenya simple banget. Tugas kalian hanya menuliskan menuliskan verb 2 dan verb 3 dari verb yang disediakan di layar. Jadi di sini ada bite ya. Nah, silakan kalian tulis nih verb 1 dan verb 2-nya. Verb 3 dan sorry, verb 2 dan verb 3 dari verb bite, dari kata kerja bite. Yang artinya menggigit. Oke, bisa dimulai dari sekarang. 10 detik nih waktunya. 10 detik ya, silakan ditulis. Apa ya kira-kira? Ayo, buruan guys. Waktunya mau habis. Nah, waktunya habis. Mana nih? Kok belum ada yang muncul? Ayo, verb 1, verb 2 dan verb 3 dari buy. Apa ya kira-kira? Tulis di kolom chat dong. Nggak ada kelihatan yang tulis nih. Perlukah waktu lagi? Ya, ini sambil berjalan deh ya. Kalau gitu kita tambah 10 detik lagi deh. Kira-kira nih, verb 2 dan verb 3-nya apa ya? Tulis. Oke. Oke, ada bitten, ada bitten. Oke, yang lainnya, masa cuman mau apa? Cuman siapa nih? Eca sama Jenny yang ngepick nih. Oke, ya, oke, good, good, good. Nirmala. Nah, jadi verb 2 dan verb 3 dari bite adalah bit and didn't. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah draw. Tadi draw. Kira-kira verb 2 dan verb 3-nya apa nih? Wordit dari sekarang. Ayo, apa aja? 3, 2, 1. Drew. Oke, verb 2-nya. Terus verb 3-nya? Oke, Nin. Ya, Pak Is. Drew, draw. Oke. Semuanya mana nih? Ditunggu nih masih. Ini aja nih, tulis. Baiklah kalau begitu. Oke, mantap. Nah, jadi untuk verb 2 dan verb 3-nya adalah do and draw. Yap, yap. Selanjutnya itu catch. Apakah verb 2 dan verb 3 dari catch? Kita mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, apa? Oke, ini ternyata pintar-pintar juga nih. Saya ternyata. Wow, oke. So the correct answer is caught and caught. Caught. Ini bahasanya caught ya. Bukan kau. Bukan kau. Bukan kau. Oke. Nah,
selanjutnya nih, ini gampang banget. Go. Ya, verb 2 dan verb 3 dari go dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh. Oke, when, gone. Ada in, yell, Terry, Asus, Google, when, gone, dari Faiz. Oke, jadi jawaban yang benar adalah when and gone. Ya, ini kemudian. Oke, when and gone. Nice. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Terakhir itu sail, sail, berlayar. Nah, kita cari nih apa kira-kira verb 2 dan verb 3-nya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Oke, mana nih yang lainnya? Iya, bilang kalau verb 2-nya sail, verb 3-nya juga sail. Tidak sail. Oke, apakah benar? Ya, correct answer is sail. Benar, ini termasuk di regular verb, jadi dia verb 2 dan verb 3-nya itu sama ya, tinggal ditambahkan akhiran ing. Okay, thank you everybody for joining our little game for today. Nah, selanjutnya kita bakalan langsung bahas ke soal kita. Oke. Nah, jadi tadi yang sudah kalian kerjakan, ya meskipun sederhana banget ya, kayak kita cuma nebak-nebak verb 2 dan verb 3-nya, but somehow di soal-soal SPD pun menggunakan beberapa verb 2 dan verb 3 juga pastinya. Kayak jadi, kalian pun juga harus siap-siap juga dengan itu. Ya, paling nggak di sini kalian yang mungkin belum itu familiar, jadinya lebih familiar lah dengan beberapa verb. Oke, next kita langsung bahas ke soal kita ya. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama itu kita bakal bahas tentang review. Review itu dan juga satunya lagi itu tuh tentang advertising. Nah, soal yang kita ambil di sini itu adalah PPAD Provinsi 2024, paket 1 dan 2, dan PPAD Sleman di Desember tahun lalu. Oke, jadi mungkin beberapa dari teman-teman yang dari Sleman sudah pernah mengerjakan soalnya, jadi nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Jadi kalian tahu juga untuk yang dari daerah lain jadi tahu gitu gimana model dari soalnya kayak gitu. Dan pastinya kalian juga yang ya udah bahas udah ngerjain soal PPAD provinsi kemarin juga ya. Oke, jadi kita langsung bahas yang pertama sini tentang review sebuah restoran. Oke, oke. Nah di sini kita bisa lihat langsung ke soalnya. Kalau misalkan ada teks-teks panjang kayak gitu, nggak apa namanya, nggak ada salahnya kalian langsung cek ke pertanyaannya di biasanya itu pun juga untuk mempercepat pengerjaan soal kalian gitu. Karena banyak nih juga murid yang bilang kalau Miss ngerjain soal SPD itu waktunya tuh terbatas banget, jadi susah banget mau ngerjain tapi jawabannya benar gitu. Nah, jadi salah satu caranya sebenarnya kayak ini tadi, kayak kalian coba lihat soalnya, baru kalian cek nih teks itu ada nggak jawaban yang eh, sesuai. Oke, from the review, we know that Julie ate self blah 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 with the restaurant. Dari review tersebut, dari review tadi kita tahu bahwa Julie merasa bla 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 dengan restoran. Nah, ini perasaan dia itu gimana tentang restorannya ya.
Kemudian ini kalau kita lihat dari pilihannya ada happy, excited, satisfied, and passionate. Ini langsung mix artiin juga ya. Nah, kalau happy ini jelas bahagia, tenang. Wih, ya banget. Salah, tenang, bahagia. Kemudian, weh, salah. Yang ini, excited. Kalau excited itu juga bisa artinya senang juga. Atau bersemangat. Gitu. Nah, kalau satisfied itu artinya puas. Kalau passionate, passionate itu artinya eh, penuh semangat. Penuh semangat. Nah, ini juga jadi kendala bagi sebagian besar murid-murid ini ya. Kalian mau ngerjain soalnya tuh tapi nggak tahu artinya. Nah, sebenarnya meskipun saya nggak tahu, eh, nah, meskipun kalian itu kesulitan dalam ngerjain soal karena banyak artinya yang kalian nggak tahu, tapi kalau misalkan dalam mengerjakan teks yang kayak gitu, itu caranya itu jangan kalian artikan satu-satu, tapi kalian artikan secara satu kalimat ya, dalam satu kalimat gitu. Nah, kemudian misalkan pun kalian sudah tahu ya, sebentar, kalaupun misalkan kalian masih nggak tahu kayak gitu kan, apa kayak gitu, kalian bayangkan aja konteksnya gitu, maknanya apa kira-kira yang paling dekat gitu, karena sebenarnya ASPD ini lumayan susah ya dibandingkan kayak soal bahasa Inggris yang lainnya gitu. Untuk pilihannya tuh pasti similar, kayak artinya tuh mirip-mirip gitu. Jadi perlu ketelitian lebih lagi gitu. That's why adik-adik disarankan untuk sering-sering latihan soal gitu. Nah, dan juga pada saat kalian latihan soal, kalian nggak masalah nih kalau misalkan kalian salah buka Google Translate atau buka kamus gitu. Karena yang penting adalah kalian tahu artinya dulu pada saat belajar ya. Jadi eh, dengan kalian tahu beberapa vocabulary nanti bakalan membantu kalian juga untuk mengerjakan soal-soal lainnya pasti, karena pasti ada beberapa vocabulary itu yang bakalan muncul lagi di soal-soal yang kedepannya. Kalaupun kalian sama sekali asing dengan satu kata-kata tertentu, ya itu nggak begitu masalah sih. Yang penting kalian utamakan beberapa soal-soal yang kalian benar-benar memahami, yang pasti jawabannya harus benar gitu. Kalian bisa memastikan ini. Jadi nggak perlu stres too much, nggak perlu terlalu tekan banget. Aduh, nggak tahu artinya sama sekali kayak gimana. Nggak masalah. Kalian kerjakan aja kalian soal-soal yang kalian rasa itu paling mudah yang kalian kuasai. Nah, for example, kayak gini kan ini beberapa arti mungkin eh, banyak di antara kalian yang sudah eh, terbiasa lah, sudah tahu artinya. Happy, excited, satisfied, and passionate gitu. Nah, mungkin yang passionate mungkin kurang begitu eh, apa ya, familiar. But di sini kalian eh, apa kita belajar kan bahas supaya kalian juga inget-inget gitu. Kalau oh ini artinya ini, sinonimnya nanti berarti yang kayak gitu. Nah, kayak kan di sini excited itu bersemangat, terus passionate itu juga penuh semangat. Jadi ini mirip-mirip aja kayak gitu artinya excited and seperti itu. Hopefully dari sini kalian juga bisa ngambil uh, berapa ilmunya gitu. Oke. Nah, kita langsung ke teksnya ya. Jadi bagaimana yang dirasakan Julie tentang restorannya. Nah, review, balik lagi kalau kalian uh, review itu biasanya tujuannya untuk apa sih? Biasanya tujuannya untuk mendeskripsikan sesuatu kan ya, review tentang tempat ini gitu. Oh, tempat itu eh, seperti apa gitu, dan kalian tunjukin bagaimana perasaan kalian, ya kan, perasaan kalian di apa di tempat itu, misalkan kalau misalkan kalian review tempat atau misalkan kalian review makanan. Nah, jadi kalian kan juga mendeskripsikan atau ngasih tahu apa yang kalian rasain, misalkan enak atau mungkin kurang garam,
atau eh, deskripsi-deskripsi yang lain. Nah, dan dalam review itu sangat banyak menggunakan adjektif ya, sangat banyak menggunakan adjektif. Jadi itu pun juga jadi salah satu eh, apa ya, tambahan vocabulary juga. Jadi ketika kalian belajar ini, belajar review, maksudnya text review itu nggak ada salah juga kalau kalian cari satu-satu dari some of the adjective, beberapa adjektif yang ada di situ untuk memperkaya vocabulary kalian. Nah, dan lagi kebanyakan juga eh, sinonim-sinonim yang ditanyakan soal SPD itu juga kan ada hubungannya sama banyak adjektifnya juga yang ditanyakan itu. Jadi itu juga bisa membantu kalian seperti itu. So, selain dari review itu ngejelasin eh, deskripsi tentang suatu hal gitu yang kalian alami, ini personal kan ya, yang kalian alami. Nah, itu biasanya mungkin ke apa? Nunjukin bahwa kalian itu pengalaman kalian overall itu tentang apa ya, tentang suatu hal itu menunjukkan apa sih? Maksudnya gini, apakah kalian itu puas atau tidak puas? Sebenarnya kebanyakan review kan tujuannya seperti itu kayak gitu. Apakah puas dengan eh, apa namanya, pelayanannya atau dengan eh, makanannya atau dengan apa namanya, dengan fasilitasnya misalnya kayak gitu. Karena coba kalian cek misalkan di Maps kayak gitu, Maps ataupun di Play Store kayak gitu kan biasanya ada review kan ya. Nah, review di situ menunjukkan tingkat kepuasan dari pengguna gitu, pengguna atau pemakai gitu. Nah, jadi tujuannya itu menunjukkan tingkat kepuasan juga. Salah satu tujuan dari review itu jadi kita tahu gitu, tingkat kepuasan dari customer, apakah dia puas dengan pelayanannya atau dengan aplikasinya, atau dia nggak puas dengan eh, apa namanya, dengan pelayanan ataupun ya hal-hal yang lain yang ada di suatu hal yang dia review kayak gitu. Karena kan banyak banget yang bisa di review ya. Nah, that's why di sini pun juga kita bisa lihat nih langsung nih kalau lihat sini value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin. Service-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 poin dan mood-nya 5 poin juga nih. Meskipun ini nggak bentuknya bintang, tapi 5 poin biasanya eh, kayak menunjukkan bahwa ini beneran bagus kayak bintang lah gitu, bintang 5 gitu eh, untuk beberapa hal. Nah, berarti kan di sini kalau sekilas aja kalian lihat pasti udah langsung tahu, oh ya, oh berarti dia nih puas dengan restoran itu gitu. Nah, dari situ sebenarnya kalian bisa langsung jawab gitu kalau dia satisfied atau dia puas nih dengan restorannya gitu, overall dari restorannya. Karena di sini sudah ada apa namanya, penilaian juga secara ini. Nah, jadi tidak jalan. Nah, jadi servisnya di sini ada 5 kan poinnya. Sebenarnya tetap duluan. Ya, segini aja dah. Nah, servisnya aja dia kasih 5 poin. Foodnya juga 5. Terus value-nya juga 5. Kan berarti sudah menunjukkan hal-hal yang positif semua kan. Dari situ sebenarnya bisa langsung kita ambil kesimpulan kalau misalkan dia eh, puas dengan restoran. Nah, tapi mungkin kalian juga bertanya-tanya, logis itu kan happy, excited, itu kan mungkin aja dia bisa aja happy buat di restorannya, bisa aja dia juga senang excited yang dengan restorannya. Nah, iya itu kita bisa jadikan opsi juga gitu, makanya kita harus baca, tetap harus baca teksnya gitu. Nah, juga ketika baca teksnya ini, ketika kita baca teksnya ini, nah kita cara bacanya itu eh, bisa langsung pakai teknik eh, scanning atau skimming. Jadi kalian baca cepet aja, kayak misalkan dalam satu paragraf kalian baca satu kalimat aja dulu. Nah, dari situ kalian bisa tahu biasanya soalnya di satu kalimat di kalimat yang pertama itu pasti menunjukkan apa yang mau dia bahas. For example,
Yang di sini kan, my family and I stay at the Double Six Hotel in Seminyak. Nah, berarti dia ada di situ. Terus ngapain? Nah, baru dia jelaskan. Nah, terus eh, ternyata dia jelasin, we decided to try out all the restaurant near the hotel. However, once we got to the K restaurant, we decided to stop trying other places as this place is perfect. Jadi di sini eh, mereka memutuskan untuk mencoba semua restoran yang di dekat hotel, tapi ketika sampai di K restaurant, mereka berhenti untuk mencoba tempat lain karena tempat ini itu sempurna. Ada kata sempurna, kemudian K resto. Nah, di sini kan udah ngasih tahu kan ya di awal aja. Oh, this place is perfect. Tempat ini sempurna. Berarti kan dia merasakan hal yang bagus itu, hal yang positif. Nah, dari sini pun kita sebenarnya bisa langsung jawab yang satisfied gitu. Tapi balik lagi, ini kan bisa aja happy, Miss, bisa aja excited. Iya, benar. Nah, cuman balik lagi, ini kan tentang review ya, tentang review. Jadi kalau misalkan review itu eh eh, apa namanya? Tujuannya tadi itu untuk menjelaskan, untuk ngasih tahu bagaimana kepuasan kamu tentang suatu hal. Jadi kalau dari situ pun kamu sudah bisa langsung tahu jawabannya tanpa harus membaca semua, dan kalian tahu detail, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada kunci yang seperti ini. Kalau misalkan sudah menemukan yang seperti ini, berarti dia puas dengan suatu hal itu. Belum lagi di sini kan dari review tersebut bagaimana perasaan Juli. Berarti kan secara keseluruhan perasaan dia secara keseluruhan tentang restoran tersebut. Nah, mungkin aja dia merasa happy kayak gitu karena dia bersama dengan keluarganya. Karena kan di sini tadi dia bilang my family and I bla 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 bla. Nah, jadi mungkin aja memang dia happy. Tapi kita cari jawaban yang paling tepat lagi. Balik lagi untuk paling tepat adalah satisfied. Oke. Kemudian yang selanjutnya, which of the statements are in line with this review? One, the atmosphere of the restaurant is inconvenient. The entertainment is only provided in the afternoon. The food is tasty with many variation of high quality. The manager takes a serious attention to the customer. Oke, jadi di sini itu the atmosphere of the restaurant is inconvenient. Inconvenient itu apa? Inconvenient itu artinya itu berasal dari kata convenient. Convenient itu artinya nyaman. Nah, jadi inconvenient itu sebaliknya. Inconvenient itu artinya tidak nyaman. Nah, tadi kan sudah kita tahu ya kalau misalkan dia merasa apa namanya, kalau this restaurant itu perfect kayak gitu. Jadi, berasa tidak mungkin kalau dia bilang kalau restorannya itu tidak nyaman. Nah, dari situ aja kita sudah bisa mengeliminasi satu hal gitu, yaitu yang nomor satu. Nah, terus kalau misalkan atmosfer ini apa artinya? Atmosfer eh, itu artinya sebentar, salah ya. Canda. Oke, atmosfer. Mungkin kalian bakalan kira atmosfer itu yang bilang itu kan, Miss. Well, benar. Tapi kalau untuk konteks yang ini, itu atmosfer. Atmosfer itu artinya adalah suasana. Suasana. Gitu. Kemudian, the entertainment is only provided in the afternoon. Oke, berarti kita harus catat nih ya. Entertainmentnya itu adanya di afternoon. Apakah iya benar? Nanti harus ingat-ingat kata kuncinya entertainment itu di afternoon. Tuh, entertainment itu apa? Entertainment itu artinya hiburan. Wih, kalau entertainment, hiburan. Ya,
Provided itu dari kata provide, ya. Provide itu artinya menyediakan. Kalau provided ini merupakan verb 3 ya, verb 3 dari provide, bisa juga verb 2-nya. Nah, tapi kalau di sini konteksnya dia jadi verb 3 karena ini pasif. Is is only provided. Uh, tersedia. Tuh. Kemudian the food is tasty with many variation and high quality. Oke. Ini kita kata kuncinya itu adalah food. Ya, itu tasty. Kemudian with variations, aduh, tidak bisa dihapus. Oke. Ya, anggap aja kalian tahu yang oke. Kemudian high quality. Nah, ini yang jadi kata kuncinya food, variation, and high quality. Kemudian manager takes serious attention to the customer. Oke. Juga jadi kata kuncinya kita cari di teksnya tadi. Nah, di sini ada kata-kata tasty. Tasty itu apa, Miss? Tasty itu artinya enak. Juga sinonimnya itu delicious. Delicious. Enak atau sedap. Nah, seperti itu. Kemudian, hmm, kayak naik. Attention. Attention itu perhatian. Oke. Customer tahu ya. Customer, customer itu pelanggan. Oke. Kita cek ya, entertainment. Mana sih yang ada tulisan entertainment? Kita baca lagi lanjutannya yang paragraf kedua. When the manajernya, Juni, namanya Juni, knew that I have a lot of food allergy. He photocopied my allergy food chart and posted it in the kitchen to make sure they all special care with me. Ya, di sini ada manajernya, tapi enggak, dia belum bahas tentang, tentang kayak apakah dia itu menunjukkan takes a serious attention to the customer. Sebenarnya di sini kita bisa ambil juga kalau misalkan peduli, si manajer ini kan peduli ya, peduli sama di customer ya, sama di customer. Nah, kepeduliannya itu menunjukkan bahwa dia itu perhatian ya kan, perhatian sama customernya. Berarti di sini masuk ke ini nih, attention. Attention. Manager takes a serious attention to the customer. Berarti manajer itu uh, serius, serius gimana ya? Memperhatikan dengan serius untuk pelanggan-pelanggan. Nah, untuk yang ini dia udah tunjukin kalau dia tuh peduli gitu ya, perhatian gitu sama customernya karena dia apa namanya, kata kuncinya make sure they all need to take special care, make sure and care itu bukan kepedulian kepada customernya. Nah, kemudian lanjut. Berarti yang ini bisa menjadi jawaban yang tepat ya. Kemudian di the next paragraph, and not only is the food delicious, nah food delicious tadi sinonimnya tasty, the variety and the quality of the food cannot be beat. I like to I like to get the snapper or seafood platter, and my father likes to get the nasi goreng seafood. The snapper is so fresh and has delicious fresh vegetables. Oke, di sini tadi ada foodnya itu delicious. Tadi kan itu ya benar ya. And the variety and the quality of the food cannot be beat. Tidak bisa terkalahkan. Beat itu artinya terkalahkan. Beat itu artinya mengalahkan. Jadi kalau cannot be beat tidak dapat dikalahkan. Gitu. Oke, kemudian, nah berarti di sini jawabannya benar ya yang tadi, yang di food is tasty with many variation and high quality. Masuk ke jawaban yang benar. Kalau dari sini berarti kita bisa langsung eliminasi kan? Yang mana sih
yang ada nomor 3-nya itu yang nomor ini. Yang 2 dan yang C dan D. Susah guys. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih, the entertainment is only provided in the afternoon. Pernikahan entertainment ya. Good. The location is fantastic. You have a choice of sitting at the table under a large shade cloth, or you can sit on the special beanbag chairs and low tables directly on the. Nah, the location tempatnya itu fantastic. Nah, di sini dia jelasin kenapa fantastiknya, karena dia punya pilihan, choice, pilihan of sitting at the table under a beanbag. Jadi ini deskripsinya ya kayak gitu. Kalau misalkan kalian cari informasi yang penting, ya kan kalian bisa baca per ini kan, apa ya? Kalian cari kan kata kuncinya tadi di sini kan nggak ada kata kunci yang soal yang ini tadi. Kalian bisa skip aja, nggak usah diartikan, nggak masalah. Kemudian yang ini, since then we decided to go every night to eat there and watch the sunset and listen to the fun entertainment. Nah, ini ada entertainment nih. Oke, entertainmentnya berarti sejak itu, kami memutuskan untuk pergi setiap malam every night to eat there, untuk makan di sana, and watch the sunset, dan melihat sunset, matahari terbenam, and listen to the fun entertainment. Nah, di sini nunjukin kalau entertainmentnya justru malah ada juga nih malam hari, gak cuma di afternoon. Di sini tadi kan bilangnya only provided, hanya disediakan siang hari, kan siang. Nah, jadi jawabannya salah kalau dari sini. Karena kan di sini kalian aja sampai bisa lihat sunset ya. Sunset itu berarti matahari terbenam ya kan. Nah, pas matahari terbenam itu pas sore gitu. Jadi uh, dan juga mereka apa namanya? uh, every night gitu, every night it di sana. Jadi pas malam pun juga masih ada entertainment. So, this is not the correct answer. Nah, selanjutnya Julie frequently comes. Nah, frequently comes to our table to check and make sure we're having good time. Nah, Juni tadi manajer tadi uh, frequently itu artinya sering. Ini sinonimnya adalah tambahin frequently artinya sering. Itu bisa juga menggunakan often. Often. Oke. Nah, jadi dia kan uh, sering ke our table, sering datang ke meja mereka, to our ya kami ya, meja kami, tapi maksud di situ mereka si Julie and her family, uh, to check and make sure, untuk ngecek dan memastikan we're having a good time. Ini uh, bersenang-senang, we're having a good time atau punya waktu yang bagus. It means having a good time ini bersenang-senang gitu. Nah, oke, jadi di sini kan kelihatan benar kayak kalau misalkan mempedulikan sekali terhadap customer yang tadi dijelasin di paragraf kedua dan terakhir. So, yang nomor 4 ini juga benar. Sudah pasti kalau jawaban 4 ini benar. So, the correct answer is 3 and 4. Therefore, the correct answer is D. Tadi kan cek ya. Oke, kemudian lanjut ke selanjutnya nih. Nah, the food cannot be beat. Tadi di tadi yang itu di paragraf 2 nih, tapi di sini bukan di paragraf 2 seperti itu. Nah, ini di paragraf ketiga ya. The food cannot be beat. Itu tadi artinya mengalahkan. Terus di sini apa? Kita harus cari sentence has the closest meaning to, yang sinonimnya dari cannot be beat. Itu kan artinya kan tidak bisa terkalahkan. Oke. Sekarang kita coba artikan. Kalau eksklusif itu artinya kan khusus ya. Terus, terus kalau incredible itu artinya itu kan artinya luar biasa. Nah, exceptional artinya juga luar biasa. Kalau ini artinya tidak
tertanding. Nah, kalau dari sini kan pasti kalian udah tahu, oh cannot be beat, tidak bisa terkalahkan. Kalau tidak bisa terkalahkan berarti tidak bisa tertanding. Jawaban yang tepat adalah yang D. Tapi Miss, aku kan udah tahu artinya. Iya, itu yang jadi masalah kan. Balik lagi tadi kayak tips yang udah Miss kasih tahu di awal, harus sering-sering latihan, ya kan? Dan kalian catat gitu. Kalau misalkan ada vocabulary yang kalian itu kurang familiar, kalian tulis atau kalian langsung cari artinya dan kalian catat di situ. Gitu. Paling nggak kalau kalian nulis, itu kalian tuh memorinya tuh ada sedikit gitu, tentang arti dari satu hal. Ya, for example yang ini, incomparable. Nah, kalau kita breakdown, ya, kalau kita breakdown, incomparable itu ada beberapa nih. Jadi dari kata compare, compare itu artinya eh perbandingan itu atau ya ini kan apa namanya eh, membandingkan itu kan kayak apa ya sama kayak kalau misalkan kalian lihat kan tak tidak tertanding ya kayak eh, gimana ya kalau dalam kompetisi kayak gitu kan ya I hope you get the point tidak tertanding ada yang menanding ya you guys know menanding ya membandingkan well ya dari kata sini lah membandingkan ya. Kemudian ada ikan in sama kayak tadi ada yang in juga nih nah ini inconvenient inconvenient ini inconvenient dari kata convenient ada tambahan in jadinya tidak ini tidak membandingkan gitu. Nah, kemudian ada lagi tambahan able. Able itu artinya bisa. Berarti tidak bisa dibandingkan gitu. Nah, sama dengan tidak tertanding. Compare sama able. Gabung aja deh. Comparable itu tidak bisa dibandingkan atau tidak tertanding. Nah, ini kan sinonimnya seperti itu. Jadi, em, yang paling tepat suaranya kedengaran kalau deket itu minusnya adalah yang D. So, the correct answer is D. Next, kita bahas yang paket 2. From the review, we know that Angela L fell below the restaurant. Ini yang miss notice dari pertanyaannya itu mirip sama yang paket 1 ya. Jadi, kita bisa langsung lihat di teksnya apakah ada yang kayak punya si Julie tadi, yang namanya Julie ya. Ya, apakah ada yang seperti ini? Ternyata nggak ada ya. Berarti kita nggak bisa langsung narik kesimpulan gitu. Apakah dia itu puas dengan restorannya gitu. Nah, berarti kita harus baca. Oke, dari judulnya, Awesome New Year's Eve Dinner. Oke, dia merasa kalau eh, dinner makan malam untuk New Year's Eve perayaan eh, tahun baru yang awesome, yang keren. Oke, dari sini kan berarti positif ya, positif. Dan di sini pilihannya juga sama nih ternyata. Ada happy, excited, satisfied, and passionate. Dan di sini juga yang positif, mengarah yang ke positif. So, eh, mana tadi? Jadi ini pastinya juga mirip-mirip ya sama yang punya Juli kayak gitu. Yaitu kalau dia udah bilang awesome, bisa jadi dia puas kayak gitu, puas dengan eh, pengalaman dia yang ada di restoran. Oke, jadi sebenarnya bisa langsung dijawab. However, we can also check one more time by we also can check the apa namanya the truth by reading the text. Okay, we come here for dinner on New Year's Eve prior to watching the fireworks on Double Six Peak. Jadi mereka datang untuk makan malam nih on New Year's Eve perayaan tahun baru prior to watching untuk melihat ya. Ini kalau kalian nggak tahu prior ya udah penting tahu beberapa artinya. Ini Miss tahu maknanya tapi Miss nggak tahu artinya bahasa Indonesia-nya apa lupa kayak gitu. Ini contohnya ya. Kalau kalian nggak tahu artinya, but pastikan kalian tahu arti atau makna dalam satu kalimat. Gitu. Kayak yang Miss contohin kan mereka datang untuk
makan malam untuk tahun baru gitu. Kemudian untuk lihat fireworks tuh kembang api gitu on Double Six Beach, oh di pantai. Dah gitu. Yang penting tahu dalam satu kalimat nih, oh ya itu. Kalau ada perintilan-perintilan yang nggak tahu itu nggak apa-apa gitu. Tahu secara overall. Dan nah di sini dia uh, ngejelasin kalau I had booked a table like for arriving Bali and choose the seafood set me as our order. Rasanya uh, kalau saat mereka take the dinner on apa di sini di Double Six Beach gitu. Kemudian ya mereka booked a table. Book itu memesan kan sebelum sebelum arriving Bali, sebelum datang ke Bali lah gitu. Kemudian memilih seafood uh, untuk pesanan, order untuk pesanan, ya gitu kan. Kemudian all the food was amazing. Nah, ini jelasin kalau foodnya itu amazing. Berarti uh, ya dari tadi masih ya sorry ya. Uh, Mana tadi? Oh ya, all the food was amazing. Nah, ini kan ngasih tahu juga kalau ini apa namanya positif gitu. Kemudian the starter French fried Canadian scallop was well presented. Well presented ini berarti sajikan baik gitu. Present itu disajikan. Kemudian and delicious dan enak. Dan seterusnya. Ini kayaknya menjelaskan. Kalau kalian lihat lobster broth soup, terus lobster thermidor, bla bla bla, the chocolate volcano, bla bla bla. Nah, ini udah apa namanya? Menjelaskan untuk menu-menunya tadi. Dan ini ada kata-kata apa? Adjektifnya very nice, kemudian perfect, and then wonderful. Nah, ini kalian langsung bisa lihat oh ya. Next, the staff were very organized. So, staff were very organized and always asking us what food like for each course rather than just bring it, bringing it out on the schedule. Oke, jadi staffnya itu very organized. Organized itu tertib and always asking us what would what we would like. Jadi selalu nanyain apa yang uh, kami suka gitu. For each course rather than nah misalkan kalian udah tahu ini artinya nggak apa-apa. Yang ya balik lagi kan tadi yang penting kalian tahu ini tentang apa gitu. Oh ya staffnya itu tertib dan juga apa namanya selalu nanyain kita mau apa gitu, mau apa tentang apa gitu. So, ini berarti tentang dia jelasin tentang staffnya ya. Tambahin juga ya beberapa uh, sebelum book. Book ini artinya nggak cuma buku aja ya, tapi ternyata apa tadi pesan ya, udah pesan duluan lah, pesan untuk uh, ya di satu tempat ya, di restoran. Kemudian ini untuk yang apa namanya, bisa bisa gini ataupun bisa juga book. Artinya juga. Nah, kemudian tadi ada hmm, present. Present itu ya ini presented. Oh dibuat gini aja deh. Presented. Presented. Oke, lanjutkan. Eh, Saji. Menyajikan. Me, sorry guys. Agak short. Menyajikan. Oke, kan? Oke. Nah, kemudian karena di sini kan tadi was well presented. Was presented itu
pasif ya. Jadi kalau misalkan ada to be, kemudian ada verb sesudahnya, berarti itu pasif. Jadinya menggunakan sentence. Sentence itu artinya disajikan. Kemudian serve with the organize. Organ itu artinya tertib. Oke, kemudian selanjutnya, the prices were a bit higher because it was New Year's Eve on the beachfront. Berarti harganya eh, lebih mahal ya. A bit higher because it was New Year's Eve. Harganya lebih mahal karena New Year's Eve, karena perayaan tahun baru. Kemudian that was probably not a bad thing. Ternyata tidak begitu buruk. Not bad, not a bad thing. Probably, apa itu probably? Probably itu artinya mungkin. Nah, muncul, mana nih? Nah, kalau nggak tahu artinya, tak apa. Nah, ini saya kasih tahu. Probably artinya mungkin. Probability, probabilitas. Atau sinonimnya itu maybe. Kemudian, nah, dia jelasin uh, what we get really cannot be compared. What we got, apa yang kita dapatkan, what we get really cannot be. Nah, yang kita dapatkan tidak bisa dibandingkan to the money spent on that, uh, pada uang yang kita habiskan untuk itu. Kemudian, it was quite a surreal experience. Having dinner in market, it was a surreal experience. Apa namanya? Kalau kalian nggak tahu surreal, ini di sini ada real. Surreal berarti tidak nyata, kok kayak pengalaman yang tidak nyata gitu. Pengalaman yang menakjubkan jadi. Nah, mana tadi? Real. Ini. Nah, kalaupun kalian nggak tahu artinya ya, surreal ini apa lagi? Nah, kalian udah tahu dia tuh dari awal tuh bilang kalau awesome, amazing, wonderful, bla bla bla. Itu udah nunjukin hal-hal yang positif. Berarti pernyataan ini pun juga mengarahkan ke pengalaman yang positif. Jadi nggak mungkin ke pengalaman yang jelek. Jadi pun uh, still okay gitu. Overall, you have to know the meaning. Real. Apa? Tidak nyata. Kalau diartikan ke menakjubkan. Menakjubkan. Oke. Kemudian having dinner in marquee on the beach while listening to the dance music from DJ on stage, watching people dancing. Berarti etc. at the night progress was really entertaining. Nah, ada entertaining. Tadi ada entertain. Entertain itu hiburan. Berarti kalau entertaining ya menghibur. Nah, jadi di sini having dinner dengan mendengarkan dance music, watching people dancing. Nah, kalian tahu kan artinya. Jadi, uh, oh ternyata entertaining. One thing that made it better is that we could see fireworks. Thing hal yang buat itu better, lebih bagus itu adalah we could see fireworks. Melihat fireworks atau kembang api tadi kan. Overall, it was an excellent dinner, an awesome experience. Nah, kasih lagi. Excellent, luar biasa, dan keren. Pengalaman yang keren. Oke, okay. So berarti dia puas ya, puas dengan dia rasakan experience yang dia rasakan di tempat. Oh, this person is satisfied. Or Angela satisfied. Oke, okay. Kemudian yang nomor 35, which of the statements are in line with Angela's review? The staff serve customers professionally. Tadi staffnya apa? Staffnya tadi organize dan apa namanya? Asking what we like kayak gitu kan. Nah,
organized atau tertib itu kan berarti menunjukkan kalau mereka tuh profesional karena mengerjakan eh, apa namanya pekerjaan yang harusnya mereka kerjakan dengan baik. Mereka tertib. Nah, jadi ini benar nih. Jadi yang nomor satu pasti benar kan? Berarti ada A dan D. Cara itu. Oke, kemudian yang selanjutnya. The food was rather expensive, but it was worth it. Hmm. Tadi dia jelasin ya di paragraf keberapa tadi yang jelasin foodnya, yang price-nya ya tentang itu expensive ya. Oh, oke. Price itu harga ya. Mana tadi? Nah, ini expensive ini maksudnya itu dia tuh bahas tentang harganya. So this is the apa? Price. Price itu ada hubungannya sama yang expensive or cheap-nya. Nah, kemudian but it was worthy. Worthy itu apa? Worthy itu artinya layak. Nah, jadi pantas gitu harganya tuh kalau misalkan segitu. Apakah benar? Nah, ternyata dia bilang di sini a bit higher. Jadi dia merasa kalau memang agak mahal, kan? That was probably not a bad thing. Nah, ternyata dia merasa kalau itu enggak bukan suatu hal yang buruk karena nggak bisa dibandingkan sama apa namanya, yang dia dapatkan di situ nggak bisa dibandingkan dengan uang yang mereka habiskan. Ini jawaban yang benar juga. Nah, dari sini udah langsung ketahuan jawaban yang benar ya. Jadi bisa langsung dijawab yang A, satu dan dua. Seperti itu. Kemudian, kalau yang ini gimana, Miss? Ya, yang ini kita bisa artikan juga ya buat nambah vocabulary, oke? Jadi di sini kita tujuannya nggak cepet-cepetan bahas soal, ya. Jadi kalian kalau belajar ASPD Cahaya ini jangan harap banyak banget soal yang dibahas, tapi kita eh, fokus ke pembahasan detailnya supaya kalian benar-benar tahu konteksnya gitu, tahu gimana cara ngerjain soalnya gitu, pelan-pelan seperti itu. Nah, nanti kalau kalian udah benar-benar paham kayak gitu dari semua penjelasannya, nah kalian coba praktikkan ya sambil ngerjain soal. Nah, terus nanti lama-lama, bukan, semakin sering kalian latihan soal semakin lancar. Nanti kalau udah lancar pasti dengan waktu yang terbatas kalian pun bisa memanfaatkan waktu yang ada seperti hopefully ya. Oke, harapannya seperti itu gitu hopefully artinya. Oke. Eh, mana tadi yang mau artikan? Oh ya, worthy. Worthy itu artinya layak. Kemudian the menu was disappointing. Disappointing dari kata disappoint. Disappoint. Ya, ini banyak ya. Disappointing itu artinya mengecewakan. Disappointing. Mengecewakan. Juga disappointed itu artinya kecewa. Disappoint. Disappointment kekecewaan. Kecewaan. Disappointed itu artinya kecewa. Oke, kemudian there was awful with dancing people around. Awful. Awful itu artinya apa ya, buruk lah ya. Buruk atau mengerikan. Atau bisa juga mengerikan. Oke, tapi di sini enggak kan ya. Dancing people. Mana tadi ada dancing people-nya? Nah, di sini kan ya. Dancing. People dancing. Nah, dia bilangnya malah awesome gitu. Overall-nya awesome. Dia bukan menganggap memberikan. So, this is not the correct answer, and this is also not the correct answer. Because the person thought that the food is worthy atau layak, pantas. Okay, next. What we get really cannot be compared to. Nah, ini artinya tadi yang paragraf 4 ya. What we get, what, what we get, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. What we get really cannot be compared to the money we spend on. Tadi kan artinya tidak bisa dibandingkan. Tuh. Nah, so mana nih yang eh, kira-kira the closest meaning? Oke. Unfit dari kata fit. Fit itu artinya sesuai. Unfit itu tidak sesuai. Ya. Unlike.
And alike itu dari kata alike, serupa. Berarti kalau unlike, jadinya tidak serupa. 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 Unequal. Equal itu artinya tidak, unequal itu dari kata equal artinya setara. Jadi kalau unequal, tidak setara. Dan unrelated. Unrelated itu dari kata relate yang artinya eh, berhubungan, ya, tidak nyambung. Unrelated, tidak berhubungan, nyambung. Oke, nah dari sini nih tadi cannot be compared to, tidak bisa dibandingkan to the money, dengan uang yang spend atau dihabiskan. Nah, jadi sini mana? Kalau tidak sesuai, cannot be compared, tidak sesuai dengan money, gitu kan? Berarti eh, apa namanya? Kurang tepat ya, kurang tepat ya. Nah, ini sesuai. Apakah itu menunjukkan apa namanya perbandingannya itu kan enggak, kemudian tidak serupa, ini juga kurang tepat. Ini apa namanya, karena kan itu tentang uangnya dan juga apa namanya experience yang dia eh, rasakan itu bukan tentang serupa atau tidak serupa, atau serupanya. Kemudian equal, nah yang tepat ya, karena dia itu nunjukin kalau ini compare, compare itu tadi kan membandingkan ya. Kalau yang nggak bisa dibandingkan itu kan berarti setara. Kalau tidak setara berarti kan bisa dibandingkan. Nah, why the correct answer is C, unequal. Nah, please ya teman-teman, mohon memang untuk beberapa vocabulary itu kalian memang perlu apa, untuk memperbanyak kosakata. Kosakatanya nggak bisa dalam kayak apa namanya sehari semalam kalian bisa langsung jago bahasa Inggris tanpa banyak-banyak latihan, karena kesulitannya sebenarnya kalau misalkan apa ya tipe-tipe mata pelajaran kayak gini yang kayak bahasa ataupun bahasa bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia pasti ya seperti itu kayak gitu. Beda dengan pelajaran eksak kan. Kalau pelajaran eksak misalkan kalian sekali aja udah paham misalkan rumusnya kayak gitu, nah pasti nanti seterusnya kalian gampang aja. Nah, beda dengan bahasa kayak gitu karena banyak banget yang harus kalian pelajari. That's why it is highly recommended for you guys to do a lot of exercise. Sangat-sangat direkomendasikan bagi kalian untuk sering-sering latihan. Oke, okay? Next, love this hillside restaurant. Ini masih masuk ke review ya. Kemudian love this hillside restaurant. Dia bilang kalau suka banget love hillside restaurant. Namanya restoran hillside. Oke. Okay. Kita cek langsung di pertanyaannya. After reading the text, we know that the writer was blah 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 of the restaurant. Oke. Okay. Disappointed tadi artinya apa? Kecewa. Kemudian contented ini apa artinya? Misalkan nggak tahu, ya sudah kita skip dulu. Kemudian ashamed, oh shame ini malu, dari shame. Kemudian terrified, terrified itu artinya takut. Nah, kemudian berarti kan yang di sini hmm, yang disappointed aja kecewa. Berarti kita yang ini malu, yang ini takut. Nah, berarti yang ini negatif ya. Apakah yang B juga negatif kayak gitu. Nah, mungkin aja ini uh, saja nggak negatif ya. Nah, that's why we have to see the text. Let's read the text. I came across this beautiful hillside restaurant. Nah, oke. Tadi dari judulnya aja dia love. Nah, sedangkan di sini kan disappointed, ashamed, terrified. Nah, berarti yang jawabannya pun udah nunjukin kalau yang itu kurang tepat ya. Tuh, ya. Kecewa, kemudian shame itu malu, kemudian terrified itu takut, takut. Nah, berarti kalau dari sini ya kalau dia udah bilang suka gitu. Nah, nggak mungkin kan jawabannya. Nah, berarti kalian bisa langsung jawab yang berbeda, yang kemungkinan jawabannya benar meskipun kalian nggak tahu artinya kayak gitu. Tapi kalian artikan aja yang tahu kayak gitu. Nah, coba ini Miss cek ya contented.
Bentar ya. Hmm, konten. Dari kata konten. Konten itu artinya konten. Tapi bisa jadi artinya lain juga ya kan. Banyak apa namanya maknanya sama kayak tadi book ya kan. Book itu ternyata nggak cuman buku aja tapi artinya bisa memesan. Oke, konten, konten. Nah, contented itu ternyata artinya puas, guys. Nah, puas itu sama dengan satisfied. Nah, ini jadi tambahan vocabulary. Jadinya puas. Oke, contented. Terus ini contented itu sama dengan satisfied. Nya puas. Nah, so this is the correct answer. Kalau dari situ kita langsung bisa tahu ya. Karena dari judulnya udah kelihatan. Tuh, kemudian kita baca ya. Balik lagi kita baca. Oke. Um, I come across this beautiful hillside restaurant on the same day we went to visit a UNESCO World Heritage Site, Prambanan Temple, which was located nearby. Oke. Jadi I came across, aku pokoknya datang. Beautiful hillside restaurant. Oh, restoran yang cantik. On the same day, uh, di hari yang sama, we went to visit a UNESCO. Kami pergi, when tadi kan udah tahu ya, go, when, gone. Pergi, visit, UNESCO World Heritage Site, apa namanya, warisan budaya UNESCO gitu. Itu di Prambanan. Prambanan yang located nearby. Near, itu dekat, berarti yang berlokasi dekat gitu. Kemudian it was that kan beautiful restaurant. Oh ya, hillside restaurant itu eh apa ya? Hillside itu hill, hill itu kan apa namanya? Bukit ya, bukit hillside. Coba cek dulu. Hillside itu bukan nama restoran ya, salah. Hillside, lereng. That's what I want. Ya, lereng. Ler, ya, atau tepi bukit ya, lereng. Coba deh juga ya. Hillside itu lereng. Oke. Kemudian heritage nih ada. Heritage itu artinya warisan, warisan. Oke, oke. Selanjutnya, it was nice street to sit back and relax. It was nice street, nice ya dia bilang nice street to sit back, relax, duduk dan relax ya. At the restaurant with the most amazing view. View-nya itu amazing. Berarti pemandangan ya, pemandangan itu uh, bukan gitu. Any visitors could ask for. And overlooking the village below with vast rice fields and majestic Gunung Merapi, most active volcano in Indonesia, and a glimpse of the tallest Prambanan temple. Listening to the wonderful song. Ya, tadi overlooking villages. Dari ada look. Kalau kalian udah lihat look, oh berarti dia lihat apa village, oh di desa di bawah Bas rice field. Rice field itu kan sawah ya. Bas ini apa artinya? Itu artinya luas. Kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa. Maksudnya pada saat mengerjakan ya. Yang penting tahu kan aja dulu yang eh, kalian pahami secara kalimat tadi kan eh, secara keseluruhan. Bas itu artinya luas. Oke. And Gunung Merapi gitu. Yaitu volcano. Volcano kan apa namanya? Gunung Merapi. Most active volcano. Ya.
Kemudian a glimpse of the tallest Prambanan. Nah, ini tadi kan dia masih bilang kalau Look ya, berarti Look Village, terus Gunung Merapi sama Prambanan Temple. Kemudian apalagi? Oh, dia listening to wonderful song. Dia jelasin kalau with a backdrop of distant moss springtime. Ada backdropnya misalkan nggak tahu, ya udah pokoknya ini ada moss springtime, oh berarti dan ada mos itu masjid ya. Kalau kalau gereja itu church. Kita tambahin deh, mos itu masjid, kemudian church itu gereja, dan temple itu candi. Kemudian the restaurant is surrounded by beautiful garden and bird life. Berarti ini the restaurant surrounded, dikelilingi so by beautiful garden and bird life. Yeah, we came here after spending 2-3 hours exploring the Prambanan temple site. Mereka datang setelah menghabiskan 2-3 jam exploring Prambanan temple. Explore atau menjelajahi tempat Candi Prambanan. Kemudian we had a couple refreshments and nasi goreng seafood. Mereka dapat refreshment dan nasi goreng. Kalau ada tulisan refreshments kayak gini, itu kalian bayangkan ada refresh. Kalau refresh berarti sesuatu yang segar. Apa yang segar? Segar itu yang sesuatu yang segar kalau di tempat makan apa? Yes, berarti refreshment itu adalah refreshment adalah minuman. Oke, kemudian selanjutnya dan nasi goreng seafood for a light snack. It's not cheap, but it's worth that little bit extra for a nice experience surrounded by beautiful gardens and stunning views. Oke, di sini tadi kan, nah ada worth. Nah, tadi pernah lagi. Tadi udah tahu kan kalau worth itu artinya layak. It's worth. So, it's not cheap, not cheap. Nah, cheap itu kan lawan kata dari expensive. Itu murah. Oke, ditulis aja deh. Tambahan expensive itu mahal, dan cheap itu murah. Oke, next. Yeah, but it's worth the little bit extra for a nice experience. Nice experience, surrounded, dikelilingi. Nice experience itu pengalaman yang bagus. Dikelilingi, tadi kan surrounded, dikelilingi beautiful gardens dan stunning views. Views itu pemandangan. View itu artinya pemandangan. Pemandangan. View itu juga sifatnya scenery. Dan nah, ini ya. Kemudian, and the experience of getting there and back by passing through a local village and with rice fields on either side the narrow street is definitely worth making a trip to Abaya Restaurant. Nama restorannya Abaya Giri Restoran. Ya, oke. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi kan di sini kan experience-nya, pengalaman dia ke sana by passing through, melewati local village with rice field dan sawah, yang definitely worth making trip, ya benar-benar layak atau pantas making trip to atau perjalanan ke Abaya. Oke. Nah, di sini kita cek soal selanjutnya. Which of the following statements is in line with the text? The restaurant is only surrounded by beautiful garden. Oke, tadi surrounded by beautiful garden benar ya, tapi nggak hanya beautiful garden. Nah, ini kan only. Nah, di sini tadi apa? Dengan nih, the restaurant surrounded by beautiful garden and bird life. Dan bird life atau bird life burung ya.
cepat buru-buru mungkin. Nah, misalkan kalian nggak tahu artinya kayak Miss, nggak tahu artinya, it's okay. Yang penting kalian tahu nih tentang apa kayak gitu. Oke, berarti ini salah ya. Yang A. Nah, oke, kemudian the restaurant is located far from Prambanan Temple. Tadi ini far ya, far. Sedangkan tadi kan dia justru malah yang awalnya bilang nearby. Nearby berarti dekat nih. Yang juga salah. Yang B dan yang A dan B juga salah. Dan yang C, the food of the restaurant is costly but is worth. Oke, costly. Costly ini apa artinya? Nah, costly itu artinya dari kata cost, artinya biaya. Kalau misalnya costly, berarti artinya itu cost, itu artinya biaya. Nah, kalau costly itu artinya mahal. Mahal. Nah, meskipun mahal, tapi worth, tapi pantas. Nah, ini jawabannya benar ya, yang C, karena tadi sudah kita ketahui kalau misalkan worth itu ini pantas. Dan di sini beberapa kali dia nyebutin worth gitu. The atmosphere of the restaurant is boring. Ya. Karena tadi dia bilang kalau atmosfer, suasananya atau pemandangan juga di sini kan ya, dia sebutin pemandangannya dan juga bagaimana dia eh, aduh, dan bagaimana dia enjoy the situation in the restaurant. Jadi ini jawabannya salah. Yang benar adalah yang C. Next, surrounded by beautiful gardens and stunning views. Similar meaning with the underlined word. Oke, ini lupa masih underline. Underline itu stunning, stunning view. Stunning itu artinya menakjubkan. Nah, menakjubkan itu apa sinonimnya? Sinonimnya itu gorgeous atau cantik. Gitu. Menakjubkan apapun cantiknya. Ini tulis ya. Stunning itu artinya cantik. Menakjubkan. Sinonimnya gorgeous. Eh, gorgeous. Nah, kalau yang lainnya apa? Yang lainnya hazardous. Hazardous ini berbahaya. Berbahaya. Generous ini artinya dermawan. Dermawan. Kalau curious, curious itu artinya penasaran. Penasaran. So the correct answer penasaran. So the correct answer is B. Oke, nah kita bahas yang the next apa, type of text yaitu advertisement. Oke, jadi advertisement di sini. Tadi kan kita mulainya jam 12 ya. Berarti kita selesainya jam 3.45 ya. Oke. Jadi masih ada 15 menit. Hopefully bisa kebahas semua ya. Tapi ya ini misalkan untuk bahas semua. Oke. Now, let's see to the text. Di sini ada dua teks ya. Kita bandingkan dua teks ini. Nah, kita cek langsung ke pertanyaannya. Both texts are written to bla bla bla. Oke, ini tadi tipe soalnya apa sih? Ini tentang advertisement ya, tentang iklan. Nah, terus kita langsung lihat nih, pilihannya apa? Describe different types of travel bags. Kemudian advertise promotion of stylish luggage bag. Invite the readers to join a winter holiday trip. Announce a special offer for holiday vacation. Describe itu mendeskripsikan. Nah, tadi ini tujuan dari written to, both texts are written to, tujuan dari ditulisnya teks-teks tersebut itu adalah apa? Apakah mendeskripsikan? Tentu saja bukan ya, karena sekali lagi ini balik apa sih? Ini adalah iklan. Jelasnya, kalau misalkan itu iklan, advertisement, berarti tujuannya adalah untuk advertise, untuk mengiklankan. So, langsung bisa kita jawab, the correct answer is B. Advertise promotion of stylish luggage bags. Tuh. Nah, kemudian eh, apa namanya? Karena ya ini cara cepatnya ya, karena kita bisa langsung tahu dari soal tentang apa. Oh, ternyata
teks tersebut itu ditulis untuk apa kayak gitu. Berarti tujuannya. Kita lihat di sini tujuannya apa? Describe, mendeskripsikan. Bukan advertise, nah, mengiklankan atau mempromosikan. Nah, kalau invite, mengundang, jelas-jelas bukan ya. Kemudian announce, mengumumkan, juga bukan. Oke. Nah, selanjutnya, which of the following statements are in line with both facts? If both advertisement give a special promotion of purchase. Oke, jadi yang ini itu bilang kalau keduanya itu ada special promotion. Kita cek ya nanti promotion ada special promotion. Promotionnya apa enggak? Kemudian both advertiser over discount, ada diskonnya setiap untuk all types, untuk semua jenis collectionnya mereka. Dan promote bag for cold weather only, mempromosikan bagnya untuk cold weather usage. Berarti penggunaan bags, tas yang digunakan hanya untuk pada musim dingin, cold weather, itu musim dingin. Kemudian yang ini both guarantee the best quality bags for any seasonal occasion. Jadi kita cari yang kota kunci yang promotion, special promotion, terus diskonnya untuk all types collection mereka. Kemudian apakah ini weathernya untuk cold weather aja atau juga yang quality. Oke, kita cek ya. Promosi, kalau promotion atau promo itu biasanya tunjukkan dengan apa? Dengan ada diskonnya misalkan atau sale, kata kuncinya discount for sale ya kan. Nah, ini ataupun juga ada persenan gitu misalkan. Nah, ya di sini ada persen off. Nah, persen off ini maksudnya artinya adalah diskon 20%, 15 maaf ya, yang tadi 15. Nah, di situ ternyata ada juga itu yang 20%. So, yang ini tadi benar nih, give special promotion for off purchase. Satu benar. Kita cek mana yang satu, oh ada A, B, C, berarti yang D salah. Kemudian yang dua, tadi diskon untuk semua jenisnya, semua jenis collectionnya. Nah, kita cek ya di sini. Oke, kalau di sini kita lihat ya ini belum, dia jelasin kayak iklannya lah. Discovering the beautiful nature nearby, our jungle bags are perfect for any kind of vacation with your family. Select the suitcase, enter your unique code in your shopping cart, and enjoy 15% off your online purchase. This promotion is only, nah promosinya only valid and blah blah blah. Two full price items, nah ini item, wow, from our logistic selection. The code cannot be combined with any offers or promotion and it's not valid on the cash collection. Nah, ini ada collectionnya tadi kan. Ternyata ini apa? Oh, not valid ternyata. Ada not validnya. Untuk collection apa? Oh, like box album, bla 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 bla. Which are excluded from any discount. Oh, nah dari sini ada ini nih, kayak gitu. Nah, dari sini aja, kalau kalian udah tahu, oh salah satunya aja udah bilang, kalau misalkan not valid nih, berarti not valid itu kan tidak sah atau tidak apa namanya, tidak valid, tidak berlaku. Nah, ini pasti salah juga karena apa? Bilangnya both. Ini enaknya kalau misalkan ada soal yang pilihannya both, kalian tinggal cek salah satu aja. Kalau salah satu itu nggak sesuai sama deskripsi yang ada di sini, nah berarti pasti udah otomatis itu salah gitu. Kalian bisa langsung eliminate. So, yang ada duanya salah, tinggal B dan C. Oke. Nah, both advertisement itu uh, promote bags for cold weather. Oke, weather ya tadi. Weather itu cold weather. Kalau cold weather itu biasanya apa? Biasanya kalau di season, itu kan season itu ada spring, summer, fall, and winter. Nah, yang dingin itu apa? Yang winter ya. Winter. Winter. Ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, ternyata di sini kalau kita lihat di sini, hmm, oke, kalau di sini tadi selama kita baca kan nggak ada yang jelasin kayak ada tulisannya winter
atau mungkin season tertentu kayak gitu kan. Kemudian juga uh, discovering beautiful nature nearby. Our double bag perfect for any kind of staycation. Nah, staycation apapun dengan keluarga kamu. Nah, dari satu aja, kalian di sini kan nggak nemuin untuk apa untuk winter aja. Dan pun di sini kalian lihat, oh ini ada winter nih, iya ada winter. Tapi kan di sini kalau misalkan kalian baca lagi, ternyata di sini winter offers valid online blah 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 on selected items while stock lasts. The sea life blah 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 collection are excluded. Nah, ini juga collectionnya excluded, tidak dicantumkan ya. From these offers can combine promotion, free personalization cannot combine for this personalization discount display. Nah, di sini pun dia tidak menjelaskan kayak ini khusus untuk winter juga, tapi cuman namanya aja. Dia itu dijelaskan kalau itu penawaran musim dingin. Jadi bukan khusus untuk musim dingin, tapi kita tawarkan selagi ini musim dingin. Seperti itu. Nah, dari situ kita juga tahu kalau misalkan kita salah. Jadi, nah kalau kita sudah eliminasi seperti ini, berarti jawaban benar itu adalah yang C. Itu, karena yang lainnya sudah otomatis salah. Meskipun di sini kan dia nggak menjelaskan ya. Tadi kan guarantee the best quality best for any seasonal vacation. Karena kalian di sini kan nggak ada melihat kayak dia menjelaskan garansi apa kualitasnya mereka nggak menjelaskan seperti apa. Cuman bilang kalau di sini contohnya eksklusif, tapi ini offer juga atau penawaran aja. Give your luggage a well-deserved upgrade. uh, ini apa namanya upgrade-nya seperti itu. Jadi ini juga kurang sesuai. So, uh, nggak ada maksudnya yang menjelaskan tentang quality. So, meskipun dia nggak menjelaskan, tapi di sini kita tahu jawaban-jawaban yang kurang yang tidak tepat. Kita bisa. Then, what would probably the readers do after reading the text? Oke, yang pertama, use product B for luggage winter holiday only. Nah, tadi tahu kan udah kalau misalkan tadi nggak ada khusus untuk winternya. Nah, jadi kalau dari situ pun kita bisa langsung eliminasi yang satu. Nah, nih kemudian use code to order up to 3. Menggunakan kode untuk pemesanan yang dari uh, sampai 3, pemesanan sampai 3. Kemudian, nah yang ini apakah ada tes nanti kita cek. Kemudian get better discount for offline sale of the same product. Jadi kita bisa dapetin diskon yang lebih bagus kayak gitu pada saat offline. Apakah benar? Kita cek ya diskon offline. Nah tapi selama kita baca tadi kita nggak menemukan offline ya kan. Nah jadi pun bisa kita kategorikan jawaban yang salah. So uh, kalau berarti ini jawabannya salah, berarti kita eliminasi yang ini. Nah, kalau dari sini udah langsung ketemu kan jawabannya, karena kita eliminasi jawaban yang salah yaitu yang C, kayak gitu. Nah, tapi bisa kita cek lagi ya. Decide to buy products of promotion B for better discount. Soalnya yang lebih bagus. Nah, kita cek ya. Tadi kan use code for order up 3. Tuh, kemudian promotionnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kan tadi promosi untuk diskon yang lebih banyak tuh kan yang ini ya, karena dia 20%. Bandingkan yang 15%. Berarti tadi eh, yang opsi yang terakhir, yang 4 itu benar. Kemudian use a code order up to 3. Kita coba lihat di sini. Di sini sebentar. Wait. Oke. Nah, di sini dia bilang kalau ini valid on selected item while stock lasts gitu. Pokoknya valid sampai uh, selama stoknya itu masih ada.
Kemudian kalau yang ini, nah kita lihat select 2 suitcases, enter your code in your shopping cart, bla bla bla, this information bla bla bla. Nah, oke, jadi di sini kan kamu bisa pilih dua dua eh, suitcase gitu, 2 koper kayak gitu. Nah, dari sini pun ya kalian udah tahu kalau oh ya bisa kayak gitu lah. Ya mungkin yang ini jawabannya kalaupun kalian mau ngecek lagi gitu. Oke, so this is the correct uh, answer. Oke, untuk yang artinya nanti Miss cantumin di sini ya, coret-coretan sini. Tapi untuk saat ini kita langsung apa ya? Langsung pembahasan soal aja karena waktunya terbatas kayak gitu. Jadi kalian bisa belajar sambil buka coret-coretan nanti yang bakalan Miss kirimin juga di grup untuk ngecek vocabulary-nya ya. Oke. Selanjutnya ini mirip nih sama yang tadi itu tentang tas juga nih kelihatannya ya kan. Oke, kita cek nih. Pertanyaannya pun ternyata mirip guys. Nah, ini both text are written to tujuannya apa? Udah bisa langsung jawab yaitu yang advertise gitu. Nah, sometimes tapi kalau misalkan kalian lihat yang di sini apa namanya? Mungkin aja dia itu mirip-mirip kayak gitu. Nah, itu kalian perlu baca keseluruhan ya. Advertise, promotion of stylist, gitu. Ini untuk jawaban yang tepat. Tapi eh, nggak ada salahnya kalau misalkan nanti ada soal yang mungkin kayak tadi kan misalkan beberapa vocabulary-nya itu kan mirip-mirip nih artinya. Nah, itu kalian perlu nah yang di sini nah yang di sini ini kan artinya mirip-mirip gitu. Happy, excited, satisfied, passionate itu lumayan mirip lah gitu. Nah, itu nggak ada salahnya untuk kalian cek ulang. But balik lagi kayak saran di awal tadi pastikan beberapa soal yang udah dulu yang kalian kerjakan dan pastikan itu jawabannya kalian yakin kalau itu benar, nah baru kalian ulangi lagi. Oke, ini kita cek both advertisement give special promotion of purchase. Both advertiser offer discount for all types of collection. Both advertisement promote bags for cold weather only. Kemudian guarantee the best quality. Oke, nah ini kita cek ya. Berarti yang tadi adalah promosi, kemudian discount untuk semua jenisnya, dan apa namanya? Untuk cold weather only. Dan, nah ini sama nih pilihannya dengan yang sebelumnya ya. Kita bisa langsung jump in the advertisement to get the answer. Oke. Yang di sini itu, oke, we're all dreaming of a year filled with more travel opportunities, so why not start making a list of all those places, blah, 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 and take your, oke. Kemudian winters, blah, 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 selected items while stock lasts, the offer cannot be combined, oke, dikombinasikan dengan other promotion, free personalization cannot be combined, and then personalization is always paid. Oke. Nah, ini winter offer juga nih, tapi di sini dia nggak bilang kalau khusus untuk winter, ya kan? Nah, dari situ pun kita bisa tahu kalau misalkan nggak winter ya kan, berarti yang ini salah nih. Yang nomor 3 salah, berarti yang ini salah. Kemudian special promotion purchase. Nah, kalau yang ini tadi kan ini ada nih 25% off dan juga eh, meskipun di sini nggak ada apa namanya, nggak ada discount-nya yang kayak gini, nggak ada tulisannya seperti itu, tapi di sini menjelaskan kalau dia itu eh, ada promosinya, ada promosinya di sini, ada promotion, kemudian offernya, winter offersnya ini itu valid itu sama selected items selama stoknya masih ada. Jadi di situ sama-sama ini ya, sama-sama ada special promotion of purchase. So, one itu benar. Kemana yang ada satunya? Yang A dan B. Nah, berarti kita bisa cek yang di 2 dan 4. Oke, yang 2 tadi
kita bisa tahu kan, yang di sini tadi juga sama nih. The offer cannot be combined with other promotion. Nah, berarti yang itu pun juga salah ya, yang dua. Karena kita cukup satu aja dilihat, itu pun berarti kalau misalkan satu aja nggak sesuai, berarti keduanya itu nggak bisa. Karena yang di sini kan bilangnya keduanya. Nah, dari sini berarti kita bisa tahu jawabannya itu yang benar yang B, yang 1 dan 4. Oke, kemudian what would probably the readers do after reading the text? Apa yang akan dilakukan reader atau baca setelah melihat membaca teksnya ya kan? Kemudian kita lihat yang pertama, use luggage products fee for winter holiday only. Lagi-lagi kalau misalkan untuk holiday winter only itu enggak tepat ya, jadi salah. Yang ada satunya salah, oke yang A salah. Kemudian yang choose to purchase products B for 25% off price. Oke, produk B 25%. Kita cek ya nanti berapa persen ya. Kalau masih ingat, bagus. Kalau nggak ingat, bisa dicek lagi. Decide to buy product B for active performance fans. Oke, kita kata kuncinya active performance fans itu bakalan pilih produk B. Kemudian, select products A for joining promotion in longer time. Oke, berarti kita cek di waktunya yang lebih lama. Apakah benar ini produk A? Pertama yang ini 25%. Apakah itu benar 25%? Ya, langsung benar. Nih, yang di sini ya 25%. So, yang dua, yang ada jawaban dua itu benar. Ya, jadi ada ini dan ini yang salah. Oke, kemudian eh, active performance span. Apakah kita lihat mana yang ada tulisannya active? Nah, ini active performance fans. Nah, fans itu berarti eh, yang penggemar ya, penggemar active performance collection. Nah, ini ternyata excluded nih, tidak dimasukkan. Kalau misalkan termasuk itu included, kalau excluded itu tidak termasuk. Nanti Miss tambahin kok artinya. Oke, nah berarti yang ini salah ya, yang tidak. Nah, kalau gitu, kalau kita udah tahu yang ini itu salah, berarti jawaban yang tepat adalah yang 2 dan 4. So, the correct answer is C. Oke, nah kalau yang ini in longer time-nya itu bisa dicek juga sebenarnya, tapi kalau misalnya eh, kita udah tahu jawabannya salah, kita nggak perlu balik lagi ya kan. But to make sure you can check the date. Ini kan 26, sedangkan di sini 231 di bulan 1. Kalau di sini ini 26 sama-sama 26, tapi di sini habisnya di tanggal 22. Jadi benar benar kalau misalkan yang longer itu yang produk E, meskipun tahunnya ini eh, anu ya, tahun yang berbeda ya. Kalau ini 2022, yang satunya 2021, 2023. Oke. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi nih. Akan kita bahas ya. Waktunya sebenarnya sudah habis. Tapi gak apa-apa deh kita bahas apa masih dikit gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini what are the advertisement about? Girls fashion, kids clothing, school supplies, children shoes. Oke, di sini girl. Ada girl, tapi di sini cowok. Enggak, jadi cuma girl saja. Kids clothing, apakah kids clothing? Ya, ini benar untuk apa namanya? Kalau sekali lihat langsung tahu kalau ini bukan anak-anak gitu. Clothing itu pakaian anak-anak. Nah, sedangkan kalau school supplies gimana? Enggak dong, karena di sini eh, back to school aja. Dia cuma ngasih tahu kalau back to school maksudnya waktunya untuk masuk sekolah gitu. Tapi bukan berarti dia menjual apa namanya? School supplies. Karena di sini dia kalau misalkan di sini kita lihat ada kata kuncinya clothing. Kita kita hijau deh. Nah, di sini ada clothing. Kemudian kalau yang sini ada polo shirt. Shirt itu juga pakaian. So, the correct answer is clothing. Yang kemudian, from the text, we know that both stores, blah, 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 offer some discount for customers. Kita lihat apakah ada diskon. Kemudian, provide children clothing needs. Sales only school supplies. Nah, ini school supplies salah ya tadi. Karena kita udah tahu kalau itu nggak jualan school supplies. Kemudian, serve online purchase. Oke. Em, yang ada tiganya salah, berarti yang C salah ya.
Nah, kita lihat ya di sini itu diskon. Apakah ada diskonnya? Di sini memang nggak ada tulisan diskon secara langsung ya, tapi di sini ada tulisan wholesale. Wholesale itu eh, promo, apa namanya? Ya, dari kata sale itu juga promo ya, diskon lagi diskon atau obral. Nah, jadi ini termasuk ke diskon yang dimasukkan pada eh, opsinya itu tadi. Oke, tapi di sini, bentar. Nah, tapi yang di sini meskipun dia sale, tapi di sini nggak menjelaskan secara detail gitu kan, seberapa sih diskonnya kayak gitu. Nggak dikasih tahu secara apa namanya langsung kayak gitu. So, this is not the correct answer. Nah, apakah menyediakan provide children's clothing needs? Ya, sure. Dia menyediakan itu. Nah, tadi ada jawaban satu salah dan jawaban dua benar. Nah, berarti dari sini pun kita udah bisa jawab yang D. Nah, kenapa serve online purchases? Apakah iya? Nah, di sini kan dia pakai ini www bla bla bla. Nah, di sini itu bigw.com. Nah, dia nggak ngasih tahu lokasi penjualan secara offline, tapi dia ngasih tahu websitenya aja. Nah, kemudian yang ini terakhir nih, sampai di after reading the text, the reader will most likely blah 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 visit both websites of the stores to get more detailed information. Be more interested to visit bigw.com because there is sale. Come to the offline store of BigW. Nah, offline store di sini nggak ada ya kan? Jadi otomatis bisa kalian eliminasi nih. Yang ada tiganya mana? Ternyata B, C, dan D. Nah, udah langsung bisa dieliminasi semuanya. Jadi jawabannya yang benar itulah yang A, yang satu dan dua kayak gitu. Nah, ini karena yang empat call junior kids to get as information about the discount. Call kan menelpon gitu. Sedangkan di sini kan nggak ada layanan teleponnya, hanya websitenya saja. Jawabannya salah. Kemudian di more, jadi yang ini yang benar ya, karena visit website dan W because there is sale. Oke. Eh, oh ya, nah di sini tadi ada kata kunci both juga sama kayak yang sebelumnya. Kalau ada both berarti kita bisa cek salah satu doang. Kalau salah satu salah berarti keduanya berarti eh, berarti dalam pilihannya itu salah ya. Nah, kemudian eh, ya jawaban yang tepat adalah yang satu dan dua. Dan di sini juga visit both website karena di sini cuma ada websitenya saja. Oke, everybody, that's all yang kita bahas hari ini. Thank you so much for having Full Cahaya as your guide. Ya, thank you so much. Um, ini tadi ada berapa orang? Wih, masih ada beberapa orang yang tersisa. So thank you so much for having us today. I hope you guys understand about the material that we have already discussed today and uh, apa ya? Just ask me if you have any question ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, uh, kalian bisa tanya di admin ya, atau di komen deh. Kalau misalkan di komen YouTube kayaknya kemungkinan besar bakalan jawab sih dibanding sama admin. Soalnya kadang-kadang di admin bakalan suruh join ke grup sini. Gitu. So, yeah, thank you so much for today. I hope you guys have a great day and see you.